Assalamualaikum, bersama saya Kang Fatur dan adik sepupu saya Tubagus Fadil Habibi Hasan bin Tubagus Hasan Fuad. Dek, saya kan kakak kamu nih, ya kan. Saya nggak usah lah yang tua-tua, yang muda aja, yang umurnya masih 25 tahun. Coba dek, tolong terangkan ya tentang pertama kenasaban Sultan Banten itu, apakah benar masih keduriatan Rasul apa tidak? Ya itu aja, coba saya minta penerangannya. Singkat, cepat, padat ya, yang paten-paten. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Terima kasih sebelumnya kepada kakandaku, misanku, Kang Fatur wong Viral Banten yang telah mengajukan pertanyaan kepada Al-Fagir Syarif Tubagus Hasan bin Hasan Al-Azumat Khan Al-Husaini. Sultan Syarif Maulana Hasanuddin, beliau seorang wali kutub. Beliau bagaikan Safinatun Nuh, bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihi salam, yang dimana beliau adalah seorang wali dan juga dari kalangan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penyelamat masyarakat di Banten. Karena dengan perjuangan beliau, wasilah beliau, Banten yang tadinya kafir, non muslim menjadi muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra daripada salah satu wali songo, wali kutub, yaitu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Beliau nasabnya bersambung kepada Syarif Abdullah Umdatuddin yang ada di Mesir. Dan kemudian beliau punya abah juga namanya Syarif Ali Nurul Alam yang masih di Mesir. Nah, kemudian beliau punya abah yang bernama Syekh Jumadil Kubro atau Al-Habib Husain Jamaluddin Al-Akbar, yang kuburannya ada di Wajo, Sulawesi, dan juga ada di Jawa Tengah itu. Kemudian beliau punya abah namanya Syed atau Syarif Syarif Ahmad Shahjalal yang ada di India. Oke, udah cukup, saya percaya dengan silsilah Anda sampai ke Rasulullah apa. Yang aku tanya, apa sih bedanya ibarat kata Habib dengan Syarif dan Sayyid? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi banyak yang gagal paham, makanya saya tanya, apa perbedaan Habib, Syarif, dan Sayyid? Oke, jawab. Ini suatu pertanyaan yang sangat bagus dan juga harus dipahami oleh umat Islam seluruh Indonesia khususnya. Perbedaan antara Syed, Syarif, dan Habib. Syed dalam jamaknya adalah Sadah. Adapun Syarif dalam jamaknya adalah Ashraf. Adapun Habib dalam jamaknya adalah Habaib. Jadi begini saudara-saudara, dalam dua jalur besar, yaitu keturunan daripada Sayyidina Hasan bin Ali dan juga keturunan daripada Sayyidina Husain bin Ali, itu ada dua gelar secara umum. Kalau dari jalur Sayyidina Hasan yang pertama,
keturunan beliau itu bergelar syarif. Adapun dari jalur Sayyidina Husain, keturunan Sayyidina Husain itu gelarnya Sayyid. Tapi kalau di Mekah, di Mesir dan lain sebagainya, terkadang walaupun keturunan daripada Sayyidina Husain juga menggunakan gelar syarif. Dan juga syarif juga gelar yang terkadang khusus identik dengan kekerajaan. Maksudnya keturunan-keturunan Rasulullah baik dari jalur Sayyidina Hasan ataupun Husain yang menjabat sebagai sultan ataupun raja itu gelarnya syarif. Itu ya. Nah, adapun gelar Habib adalah gelar khusus untuk kedua gelar tersebut, baik dari syarif ataupun sayyid, yang memiliki keilmuan yang mumpuni, yang bisa menuntun masyarakat ke jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa membimbing umat, intinya seperti itu. Dan juga seorang habaib juga nggak sembarangan, yang benar-benar mewarisi keilmuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khususnya ada 5 yang diwarisi. Yang pertama ilmu, yang kedua waro, yang ketiga khauf, yang keempat adalah amal, yang kelima adalah ikhlas. Ini adakah firman yang menentukan? Artinya adakah firman itu berarti kalimat yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang bahwa kita tuh harus benar-benar mencintai Habib, Syarif dan Sayyid. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita semua para umat Islam itu diwajibkan mencintai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun dia, mau yang bergelar Habib, Syed ataupun Syarif. Adapun kalau di Banten dari keturunan Sultan Maulana Hasanuddin yang bermarga Al-Azumat Khan, itu tuh bagus yang laki-lakinya. Yang perempuan Ratu, dan juga ada Ayib dan lain sebagainya. Berarti kalau dari Habib Syarifah, kalau perempuan. Dari Habib ya perempuannya, kalau yang laki-lakinya itu Sayyid ya Syarifah, Syarif juga Syarifah atau Sayyidah. Cuman kalau Sayyid identiknya sama Syarifah secara umum yang di Indonesia ini ya. Nah, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bahwasannya aku tidak meminta upah apa-apa dari apa-apa yang telah aku lakukan untuk kalian wahai umatku. Hanya satu permintaanku, yakni cintailah al-qurba. Siapa al-qurba? Al-qurba adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qurba adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Husain ataupun jalur Sayyidina Hasan. Jadi yang memerintahkan umat Islam untuk mencintai keturunan Nabi, keluarga Nabi, itu bukan Nabi Muhammad. Jangan salah paham kita. Langsung Allah Subhanahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita sebagai umat untuk mencintai mereka. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan lagi kepada kalian umatnya. Nah, sekarang adakah hadis tersendiri yang langsung keluar dari seorang Rasul kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hum itsrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Kata Nabi, hum, mereka adalah keluargaku, mereka adalah anak cucuku, mereka tercipta dari tanahku. Celakalah kalian dari kalangan umatku yang mendustakan keutamaan nasab kemuliaan nasab mereka, yang mendustakan nasab ke ahlul baitan mereka. Man ahabahum, barang siapa yang mencintai mereka, kata Nabi, ahabahullah, maka Allah yang akan mencintainya.
Waman abghadahum, dan barang siapa yang membenci mereka, keluarganya Nabi, anak cucunya Nabi, maka jaminannya Allah yang akan membenci mereka. Berarti kalau begitu, kalau ada orang yang memutuskan sanad Nabi kepada seseorang, itu bisa dilaknat sama Allah. Ya jelas lah, Jelas ya? sangat jelas. Sangat jelas. Karena dia memutuskan ya. Memutuskan, maksudnya mendustakan. Sangat Mendustakan, jelas. sangat. Kan hadisnya jelas. Barang siapa yang mendustakan nasab seseorang walaupun nasab itu samar, faqad kafir, maka kafir lah itu. Waduh, bahaya itu. Alhamdulillah. Makanya awas ya. Jadi saya klarifikasi ya, walaupun adik saya ini umurnya 25, tapi ya tentang silsilah ya alhamdulillah ya. Ya udahlah, nggak usah pakai ulama-ulama Banten yang terlalu tinggi lah. Takutnya kan, karena ulama Banten itu nggak mau di sosmed-sosmed itu. Jadi yang saya turunkan udahlah yang masih muda, yang umur 25 tahun ya, adik saya aja ya. Adik saya turunkan, semoga dipahami. Kalau kekurangan adik saya salah, ya namanya dia masih anak-anak, tapi insya Allah semoga beliau adalah adik saya yang nantinya manfaat ya buat keduriatan Banten dan buat umat muslim yang ada di, ya khususnya di Banten. Semoga ilmu-ilmu agamanya bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya itu ya. Saya minta doanya juga, semoga adik saya panjang umur ya. Artinya begini ya, itu mungkin keterangan dari adik saya tadi, walaupun dia agak grogi ya, maklum ya, namanya masih anak-anak, semoga dimaklumi. Tapi itulah kira-kira ya, insya Allah apa yang dikatakan adik saya itu adalah sanad-sanad dari leluhur saya, karena beliau adalah putra ya dari Tubagus Hasan Fuad, itu orang tuanya bintu Bagus Mahasi Hasan, bintu Bagus Hasan Mukhtar, bintu Bagus Ramadan, bintu Bagus Abdullah, bintu Bagus Jamil ya, bintu Bagus Sohib, bin Pangeran Arya Raksanegara, bin Pangeran Bungsu, bin Sultan Abu Nasr Abdul Qahar, bin Sultan Abdul Fatih, bin Sultan Abdul Ma'ali, bin Sultan Abdul Mafahir, bin Sultan Muhammad, bin Sultan Maulana Yusuf, bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Cirebon. Artinya sanad kita itu insya Allah nggak hilang dan tahu kuburannya ya. Artinya seperti itu, karena ini sanad dari apa namanya, kakek buyut kita. Jadi siapa-siapa yang mendustakan urusan keduriatan ini bahaya loh. Urusan duriat ini bahaya, karena ini Allah yang ngomong ini. Barang siapa, kan tadi firmannya, hadisnya dikeluarkan oleh hadis saya. Semoga itu manfaat buat kalian. Jadi yang belum paham jangan komen asal, karena ini nggak main-main ya. Orang yang ngaku-ngaku keturunan juga dosa, orang yang tidak mengakui keturunan juga dosa. Awas ya. Oke, begitu saja dari Kang Fatur, semoga ini manfaat. Terima kasih Fadel ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ini penerangan dari adik saya lah, itu kakek saya yang di belakang, namanya tuh Bagus Mahasi. Oke, begitu saja. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.